Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 13 Mei 2022, Pekan keempat Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 26 sampai 33, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 14 ayat 1 sampai 6. Kedua bacaan liturgi hari ini, di satu sisi sangat meneguhkan kehidupan beriman kita, namun di sisi lain menantang sekali hidup beriman kita. Yesus dalam bacaan Injil hari ini, dalam malam perjamuan terakhir, ia menegaskan kepada para rasulnya dan juga kita sekalian yang merenungkan perikop ini saat ini di sini. Yesus menegaskan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata-kata Yesus ini sangat meneguhkan iman kita. Sangat meneguhkan kita semua yang percaya kepadanya. Kalau Yesus menyebut dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, maka Dia adalah jalan yang tidak sembarangan. Dia adalah jalan menuju kepada kebenaran. Dia adalah jalan yang benar, yang mengarahkan orang untuk sampai pada tujuan yang benar pula. Dan tujuan yang benar ini atau kebenaran itu sendiri adalah kehidupan. Maka Yesus juga menyebut dirinya sebagai hidup atau kehidupan. Dia sudah jalan, tapi jalan yang benar. Kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu sendiri adalah hidup. Luar biasa. Tidak ada seorang pun di dunia ini, termasuk yang mendirikan agama, tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengatakan dirinya seperti Yesus. Jalan, kebenaran, dan hidup. Karena itu, saya dan Anda, kita semua yang percaya kepada Kristus, jangan bimbang, jangan ragu. Kita sudah memilih dan menentukan untuk hidup kita hal yang tepat dan benar. Dengan segala konsekuensinya, seperti apapun yang kita alami, termasuk kesulitan, termasuk mungkin penganiayaan atau hal-hal yang tidak enak hanya karena kita percaya kepada Kristus. Tidak apa-apa. Semua itu harus kita alami. Dan semua itu boleh kita alami. Dan kiranya kita juga merasa gembira seperti para rasul dahulu kala yang merasa gembira bahwa mereka boleh menderita karena Kristus. Tidak usah ragu. Karena iman yang kita anut saat ini adalah iman yang benar. Karena Yesus sekali lagi adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sementara di sisi lain, dalam bacaan pertama, kita mendapat tantangan kehidupan beriman. Mengapa? Salah satu poin dari nasihat Paulus kepada orang-orang Yahudi saat itu. Dia memang bercerita tentang sejarah keselamatan sampai kepada Yesus. Tetapi Yesus menurut dia yang tidak diterima oleh tua-tua Yahudi di Yerusalem. Bahkan orang-orang Yahudi juga saat itu tidak menerima Yesus. Sesungguhnya tidak menemukan kesalahan apapun
sebagai alasan untuk menghukum mati. Tidak ada alasan sama sekali untuk dihukum mati Yesus itu sesungguhnya. Tetapi orang-orang Yahudi, tua-tua di Yerusalem, meminta kepada Pilatus supaya Yesus dihukum mati. Mengapa? Bisa saja karena kebencian yang sudah begitu mendalam dan kuat dalam diri orang-orang Yahudi, sehingga sekalipun tidak ada alasan untuk menghukum mati Yesus, tapi mereka mencari-cari jalan supaya Yesus harus dihukum mati. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami bagaimana begitu banyak orang yang akhirnya mengalami seperti yang Yesus alami. Sesungguhnya tidak ada kesalahan sebenarnya. Tetapi ada kelompok-kelompok tertentu. Ada orang-orang tertentu. Karena kebencian yang begitu tinggi, yang begitu mendalam, memaksa yang berkuasa untuk ambil keputusan entah menghukum mati atau menjatuhkan hukuman seberat-beratnya yang sebenarnya tidak logis, yang sebenarnya tidak pantas. Saudari dan saudara yang terkasih, jangan sampai saya dan Anda masuk dalam kelompok yang seperti itu terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Hanya karena kebencian kita lalu kemudian mencari jalan supaya sesama yang mungkin tidak cocok dengan kita harus memperoleh hukuman apa saja yang kita lakukan terhadap mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi untuk kita supaya kita membangun kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih benar. Karena saya dan Anda telah mengikuti Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan memberkati.